Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita kembali lagi bersama Ibu di sini Mapel Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi penting dalam sebuah teks deskripsi. Sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai apa itu teks deskripsi dan kalian juga sudah diberitahu mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Coba perhatikan sebelumnya, silakan kalian siapkan buku paket dan buku catatan kamu untuk mengerjakan nanti ada tugas di akhir video ini. Selamat menyaksikan. Informasi penting dalam teks deskripsi. Yang pertama, membaca secara keseluruhan teks deskripsi. Jadi kamu jika ingin mengetahui isi dari teks deskripsi, kamu harus membaca secara keseluruhan teks deskripsi tersebut. Yang kedua, dipahami isi teks deskripsinya. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah topik utama dalam sebuah paragraf. Jadi, dalam satu paragraf itu, kalimat mana yang menjadi inti dari satu paragraf itu yang disebut dengan ide pokok. Selanjutnya, ada struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Oke. Struktur, kita lihat apa saja struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi. Contoh identifikasi. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga para wanita lah yang biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Jadi teks deskripsi yang pertama itu ada identifikasi. Identifikasi itu berisi gambaran umum. Perhatian ya. Gambaran umum. Jadi, kita gambarkan dulu secara umum. Apa itu tenun songket? Dari mana asalnya? Itu adalah gambaran umum. Kemudian pada tahap yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi inilah yang isinya mendeskripsikan dari objek yang kalian tentukan. Di sini adalah tenun songket, berarti mendeskripsikan tenun songket. Perhatikan di sini ada bahan baku. Yang kedua ada bagaimana coraknya, ciri khasnya, ini merupakan bagian dari deskripsi. Selanjutnya, nah, unsur-unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama, berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Menjadi konkret dalam artian itu menjadi nyata. Kalau misal kalian melihat kain songket berwarna biru, nah nyata kan, warna biru kan jelas, nyata, bener adanya. Kemudian yang kedua, kalimat menggunakan panca indera. Panca indera itu dalam artian seperti ini. Tenun songket itu berwarna biru. Nah, kalian tahu warna biru itu dari mana? Dari penglihatan, dari mata. Berarti panca indera apa yang digunakan? Indera penglihatan, seperti itu. Kemudian, terdengar deburan ombak yang sangat keras di pantai Menganti misalnya. Deburan ombak yang keras itu kan termasuk indera pendengaran. Jadi dalam teks deskripsi itu terdapat hal-hal semacam itu. Kemudian adanya pilihan kata dan emosi yang kuat. Kemudian ada penggunaan kata berimbuhan, penggunaan kata sinonim, kata depan, dan huruf kapital. Kemudian ciri-ciri dari segi bahasa, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Tadi juga sudah. Apa sih kata-kata khusus? Nanti penjelasan setelah ini. Yang kedua ada kalimat rinci untuk mengkonkretkan. Rinci, jadi kalau songket yang warna apa? Warna biru, itu kan jelas, lebih terperinci. Yang ketiga menggunakan kata-kata sinonim dengan emosi kuat. Contoh kata-kata sinonim, kata sedih itu bisa kalian gambarkan lebih detail. Sedihnya itu yang bagaimana? Galau, kemudian menangis, hanya meratap, itu kan lebih konkret ya kata sedihnya. Kemudian menggunakan majas. Apa itu majas? Majas itu adalah kata kiasan yang bermakna tidak sebenarnya. Yang kelima, menggunakan bahasa seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan. Tadi ini sama dengan yang panca indera. Yang keenam ada muncul kata ganti orang. Nanti Ibu jelaskan di setelah ini ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang kata umum. Kata umum nama lainnya itu hipernim. Kalian bisa buka buku paket halaman 25. Kata umum atau hipernim adalah kata yang lebih luas atau mencakup hal lain yang lebih spesifik. Contoh, baik, menggerakkan, indah, dan lain-lain. Nah, kata umum itu luas, baik.
Kemudian baik itu sebenarnya ada kriterianya. Baik itu yang seperti apa? Ramah, murah senyum, santun. Itu adalah contoh dari kata baik. Nah, penjelasan lebih detail tentang baik itu disebut kata khusus atau hiponim. Kata yang lebih detail atau bersinonim dengan kata lain yang lebih detail. Tadi itu Ibu kan sudah bilang, baik adalah hipernim, kata umum. Kemudian hiponimnya itu ramah, murah senyum, santun, kemudian suka menolong, contoh ya yang lain. Seperti itu. Kemudian ada tadi menggerakkan. Menggerakkan juga banyak lebih detailnya. Menggerakkan itu yang seperti apa? Mengibas, lebih jelas enggak? Memutar, berbalik. Kemudian bergeser, itu kan contoh bergerak. Kemudian tadi umumnya itu juga ada indah. Indah itu kata umum. Indahnya itu yang seperti apa? Elok, ayu, mempesona, bagus, ya enggak? Itu kan lebih khusus, lebih detail. Itu kata khusus. Selanjutnya ada kata ganti orang. Kata ganti orang pertama itu aku, saya, daku. Itu kan tunggal. Kalau jamaknya atau banyaknya itu kami. Saya pergi ke pasar, berarti kan yang melakukan itu saya. Kata tunggal orang pertama. Yang kemudian ada Anda, kamu, engkau. Itu kata ganti orang kedua. Anda itu menunjukkan orang yang diajak bicara. Itu Anda. Kalau banyak ada kalian. Yang ketiga, kalian ngajak bicara orang, kemudian kalian itu membahas orang lain. Itu adalah kata ganti orang ketiga. Kata gantinya apa? Beliau atau dia. Kalau jamak berarti mereka. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa tanya di Ibu. Kemudian kalimat bermajas. Kalimat yang terdapat kata benda yang bermakna tidak sebenarnya atau kata kiasan. Contoh, batu karang siap menjaga gempuran ombak. Nah, batu karang menjaga gempuran ombak itu adalah majas. Kenapa majas? Karena batu karang itu tidak mungkin menjaga gempuran ombak. Yang menjaga itu siapa? Manusia. Seperti itu. Jadi hal-hal yang semacam itu disebut majas. Majas yang karena batu karang atau benda mati bisa menjaga seperti makhluk hidup. Seperti itu termasuknya majas. Kemudian jenis teks deskripsi. Yang pertama ada teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain atau novel. Jadi teks deskripsi sendiri itu ya hanya teks deskripsi. Tapi kalau menjadi bagian dari teks lain itu masuk ke dalam novel atau cerpen. Oke. Sekarang tugas kedua, silakan kalian kerjakan di buku kalian. Kemudian besok Kamis yang akan datang dikumpulkan ada 5 soal. Selamat mengerjakan. Cukup dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.